berpenampilan seperti orang kaya terhormat. Mungkinkah dia si sakit-sakitan dari keluarga Fu itu? Hei, apa yang kamu lakukan? Tidak lihat jalan, ya? Kenapa tidak cepat bangun? Ma, maaf. Yunyun tidak sengaja. Ini dia diracuni. Jika tidak segera diobati, dia tidak akan hidup lebih dari beberapa hari. Kakak tampan, ini adalah kantong wangi favorit Yunyun. Untukmu, jangan marah pada Yunyun ya. Kamu beruntung. Ramuan penawar racun ini, berapa banyak orang yang ingin membelinya tapi tidak bisa. Kamu dapat dengan mudah. Tuan muda, kesehatanmu tidak baik. Jangan menerima barang yang tidak jelas asalnya. Ini bukan barang yang tidak jelas asalnya. Ini adalah kantong wangi yang Yunyun buat sendiri. Bodoh. Jika kamu tidak mau, aku juga tidak ingin memberikannya. Awalnya aku ingin tuan muda kalian hidup beberapa hari lagi. Jika kakak tampan tidak menyukainya, kembalikan saja kepada Yunyun. Aku sangat menyukainya. Terima kasih. Kita pergi saja. Sampai jumpa kakak tampan. Orang itu sopan juga. Tidak sia-sia kantong obatku. Kenapa si sakit-sakitan itu belum pulang selarut ini? Sudahlah, biarkan saja. Bau ini. Gawat. Ini obat bius. Kamu? Kakak tampan. Kenapa kamu datang? Jadi kamu adalah putri yang dikirimkan oleh keluarga Xia? Aku. Ada apa denganmu? Kemari. Malam ini, biarkan kamu dan Yunyun saling Ya? bergaul dengan baik. Ayo kita pergi. Kakek. Ini untukmu. Terima kasih. Kenapa kamu menangis? Ibuku sakit, sangat parah, dan hampir meninggal. Setidaknya kamu masih bisa menemani ibumu untuk sementara waktu. Tidak sepertiku yang sudah tidak punya ayah dan ibu. Maafkan aku, Kakak. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Kakak, ini untukmu. Ibuku bilang capung melambangkan keberuntungan. Dengan ini, kamu pasti akan membaik. Setelah dilihat baik-baik, kamu memang sedikit mirip dengannya. Tuan muda, setelah Nyonya Besar sadar, berikan ramuan ini padanya selagi hangat. Tidurlah yang nyenyak malam ini. Besok Anda akan baik-baik saja. Saya mengerti. Pergi. Mama, saya sangat tidak nyaman. Mama, saya sangat tidak nyaman. Mama! Wanita rendahan itu akhirnya mati juga. Pernikahan saya dan Hai minggu depan. Anda harus datang ya. Iya. Anda harus datang.
datang. Tuan Muda, baru saja saya mendapat kabar. Dokter Ilahi tanpa nama memang sudah datang ke kota Hai. Segera atur pertemuan. Baik, Dokter Ilahi tanpa nama? Bukankah itu saya? Kemarin saya sepertinya mendengar ada yang menyebut nama saya. Apakah itu hanya mimpi? Nona, ada yang menawarkan uang banyak untuk bertemu dengan Anda. Tidak. Orang yang ingin bertemu dengan Anda adalah suami Anda saat ini, Fu Junheng. Apa katamu? Apa dia mengenaliku? Lalu semalam, mengapa dia tidak membongkar penyamaranku? Ajak dia bertemu besok sore di Tea House Fuyuan. Berhenti. Dasar tidak sopan. Tidak tahu menyapa orang yang lebih tua. Selamat siang, Bibi. Kau memanggilku apa? Aku tidak setua itu. Jika bukan Bibi, Tante. Fu Junheng, begitukah caramu mendidik istrimu? Apakah ini sikap yang seharusnya saat bertemu orang yang lebih tua? Lalu, sikap seperti apa yang seharusnya? Meskipun kalian belum menikah, tetapi menantu baru yang memasuki keluarga, hal pertama saat bertemu orang tua adalah berlutut dan membungkuk sebagai penghormatan. Itu adalah sikap yang seharusnya untuk ibu mertua. Apakah Anda pantas mendapatkannya? Kau? Aduh ibu, apa yang ibu permasalahkan dengan sepupu? Sepupu memang sangat lemah. Jika ia sampai pingsan karena ibu, maka itu akan menjadi salah ibu, bukan? Bukankah itu akan menjadi kesalahan ibu? Urusan penting harus diutamakan. Sudahlah. Aku malas mempermasalahkan kalian. Tanda tangani ini baru pergi. Kontrak pengalihan saham. Kontrak pengalihan saham. Bibi, apa maksudmu ini? Apa ini masih belum jelas? Meskipun menantu wanita keluarga Fu, semua berhak atas 3% saham grup. Tapi si bodoh ini, paling-paling hanya untuk membawa keberuntungan. Menurutku saham ini tidak perlu diberikan padanya. Sekarang grup ini, semua diurus oleh pamanmu, yang mampu mendapatkan lebih banyak. Saham ini, tentu saja juga milik pamanmu. Grup kita, sejak kapan paman kedua menjadi kepala keluarga? Kakak sepupu, kamu tidak perlu bersikap sarkastik begitu? Ayahku justru ingin menyerahkan hak pengelolaan padamu. Sepertinya kamu sendiri yang tidak becus ya. Katamu, dengan kondisi fisikmu ini, kau mungkin bahkan tidak akan sanggup bertahan dalam rapat rutin grup. Aku sarankan padamu, lebih baik tetap jadi orang tidak berguna, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Dua orang jahat ini sungguh pandai memanfaatkan keadaan. Aku harus mencari cara untuk memberi mereka pelajaran. Apa kalian menindas kakak tampan? Bisakah jangan menindas kakak tampan? Aku akan memberimu hadiah. Dasar anak nakal. Beraninya kamu mempermainkan aku. Yunyun. Lihat saja, aku akan menghajarmu sampai mati. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Ayah, Yunyun adalah cucu menantu yang kubawa pulang. Kenapa? Apa kalian berdua punya masalah dengannya? Tidak. Kami tidak berani. Ayah, aku hanya merasa dia tidak tahu apa-apa. Jadi aku ingin mengajarinya. Hanya mengajari? Apa kau pikir aku buta? Junheng, kau yang bicara. Sebenarnya apa yang terjadi? Sekarang, keluarga Fu sudah sepenuhnya dikuasai oleh Fu Shichang. Aku tidak bisa membahayakan kakek dan menjerumuskannya ke dalam krisis juga. Tidak apa-apa, kakek. Kami hanya sedikit bertengkar kecil saja. Dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Mungkinkah dia mengkhawatirkan Fu Shichang? Sepertinya masalah di keluarga Fu ini juga tidak sederhana. Tapi, aku tidak semudah itu digertak seperti si sakit-sakitan ini. Kakek. Dia bilang aku bodoh. Dia juga bilang kakak tampan itu tidak berguna. Apa kalian berdua, jika berani lagi mencari masalah dengan Yunyun dan Junheng, kalian sendiri yang akan kuusir.
Su sudah tahu, kakek. Dasar si sakit-sakitan. Akan kulihat sampai kapan kau bisa bersikap sombong. Enak? Enak. Kakak tampan sangat baik padaku. Makan pelan-pelan, semua hidangan di meja ini untukmu. Tuan muda, tabib sudah tiba. Yunyun, aku ada urusan sebentar di luar, kau tunggu aku di sini. Baik. Nona, Cepat jemput aku. Harus cepat. apakah Anda benar-benar akan menyelamatkan Fu Junheng? Bukannya Anda berencana? Saya sebelumnya berpikir keluarga Fu adalah pendukung terbesar bagi keluarga Xia. Namun sekarang saya menyadari saya salah. Mungkin selama ini yang membantu keluarga Xia berbuat jahat hanyalah Fu Xichang. Sekarang saya merasa membantu seseorang yang hampir meninggal untuk mengambil alih kembali keluarga Fu. Dan membantu saya melenyapkan keluarga Xia mungkin lebih menarik. Tapi identitas Anda? Untuk sementara jangan beritahukan padanya. Keluarga Fu sangatlah rumit. Saya hanya perlu terus berpura-pura bodoh agar lebih menguntungkan bagi saya. Tapi Feng, jika kali ini bahkan tabib ilahi tidak bisa menyembuhkannya, tolong lakukan sesuatu untukku. Tuan muda, jangan bicara hal-hal pesimistis seperti itu. Jika saya meninggal, mereka pasti tidak akan memperlakukan Yunyun dengan baik. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bersalah. Setelah saya meninggal, tolong carikan dia keluarga yang baik. Sepertinya dia tidak tahu bahwa sayalah orang yang dia cari. Ayo pergi. Tuan Muda Fu sudah menunggu lama. Ini adalah tabib ilahi tanpa nama. Bentuk tubuh ini mengapa begitu akrab? Maaf, tabib ilahi, nama Anda sudah tersohor? Saya. Tuan muda. Tuan muda. Mohon tabib ilahi, selamatkan tuan muda saya. Tidak benar. Dengan kantong obat saya di dekatnya, mengapa gejalanya semakin parah? Qingqing, lakukan akupunktur. Kau merasa lebih baik sekarang. Tabib ilahi. Sepertinya Tuan Muda Fu sudah jauh lebih baik. Sudah jauh lebih baik, tapi darah ini... Jangan terburu-buru. Ini darah beracun. Darah beracun? Tuan muda. Tuan muda sudah tahu kalau diri Anda keracunan. Ceritanya panjang. Tabib ilahi, apakah saya tidak punya harapan lagi? Secara teori memang tidak ada obatnya. Namun, saya bisa mengobatinya. Saya telah mencari sumber racun ini selama bertahun-tahun, dan hari ini akhirnya ada kemajuan. Dulu, orang-orang yang membantu Xia Hai untuk meracuni ibu saya pasti ada di keluarga Fu. Tabib ilahi, apa Anda benar-benar bisa menyembuhkan saya? Di dunia ini, tidak ada racun yang tidak bisa disembuhkan oleh nona kami. Bagus sekali Tuan muda. Penyakit Anda ada harapan. Apa katamu? Dia pergi menemui tabib ilahi dan bilang bisa menyembuhkannya? Benar, Ayah. Ayah bilang kita sudah merencanakan ini bertahun-tahun, hak waris sudah di depan mata, tidak boleh gagal di saat seperti ini. Anak serigala ini tidak bisa dibiarkan lagi. Suruh Bibiu tingkatkan dosisnya, malam ini habisi dia. Suruh Buyu menambah dosisnya, malam ini habisi dia. Kakak tampan,
Ada apa denganmu? Dokter, bagaimana dengan cucu saya? Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Apa katamu? Ayah. Ayah, jangan Ayah. menakutiku. Ayah, Jun Heng memang lemah sejak kecil. Sudah sangat sulit baginya untuk bertahan sampai sekarang. Ayah harus tabah. Bagaimana kalau kita urus pemakamannya saja? Kakak tampan tidak akan mati, dia tidak akan mati. Aku akan mencari obat mujarab untuk kakak tampan. Jika menemukannya, dia akan sembuh. Ayah, Jun Heng sudah tiada. Tapi posisi pewaris keluarga Fu tidak bisa kosong. Bagaimana kalau Jia Hang? Mengapa membicarakan ini sekarang? Aku juga tidak ingin mengatakannya, Ayah. Tapi tahukah, Ayah, sekarang semua orang di luar membicarakan bahwa keluarga Fu kita hampir hancur. Benar, Ayah? Yang paling berpotensi adalah Jia Hang dari keluarga kami. Benar. Kakek, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakan kakek. Ayah, dalam situasi seperti ini, apa yang masih Ayah ragukan? Setelah Jun Heng meninggal, media akan segera tahu. Jika Ayah masih ragu, keluarga kita bisa-bisa menjadi sangat pasif. Benar, Ayah. Baiklah. Aku setuju. Siapa bilang Fu Jun Heng meninggal? Bahkan jika Raja Neraka benar-benar menginginkan nyawanya, dia harus bertanya dulu, apakah aku setuju atau tidak. Nona, orang itu sudah pergi. Dokter Ilahi, Anda sudah tahu ada orang yang menguping di luar? Itu adalah sepupu Anda. Kalau saya tidak salah duga, malam ini mereka akan mencoba membunuh Anda. Saya punya cara untuk menghadapinya. Namun, saya butuh bantuan dari Dokter Ilahi. Anda tidak mati. Saya tidak mati. Sepertinya Bibi sangat kecewa ya. Jun Heng, Anda benar-benar sudah baik-baik saja. Bagus sekali. Benar-benar bagus sekali. Kakek, kali ini saya bisa selamat. Semua berkat Dokter Ilahi tanpa nama. Dokter Ilahi, tapi yang dalam legenda itu, Dokter Ilahi tanpa nama yang bisa menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan tulang patah. Dokter Ilahi tanpa nama. Tepat sekali. Senang bertemu Anda, Pak Fu. Tidak mungkin. Dokter Ilahi tanpa nama. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang belum dewasa? Benar, kakek. Anda jangan sampai ditipu orang. Betul, Ayah. Kakek, kali ini, saya harus berterima kasih kepada Dokter Ilahi tanpa nama yang memberi saya obat. Barulah saya bisa lolos dari bahaya. Lolos dari bahaya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah, cucu Anda bukan sakit, melainkan keracunan. Apa katamu? Lagi pula, itu adalah racun kronis jangka panjang. Tidak, dasar gadis kecil. Apa hak Anda mengatakan bahwa keluarga Fu kami ada masalah? Saya bilang apa? Mengapa Anda begitu terburu-buru? Masalah ini harus diselidiki dengan saksama. Saya ingin lihat siapa yang punya nyali sebesar itu. Kalian semua bicara sejujurnya, siapa yang sebenarnya menyakiti cucuku. Beraninya, siapapun yang tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan mengulitinya. Kakek, karena ini adalah peracunan jangka panjang, maka itu pasti orang tua di rumah. Dan itu adalah orang yang bisa keluar masuk dapur untuk waktu yang lama. Kakek tua, saya sudah mengikutimu belasan tahun. Kau tahu saya melihat tuan muda tumbuh besar. Bagaimana mungkin saya menyakitinya? Paman Liu, bangunlah. Paman Liu selalu setia. Saya tentu tidak akan mencurigainya, namun... Tuan muda, saya tidak melakukannya. Saya juga sudah bekerja di keluarga Fu selama beberapa tahun. Dan saya tidak punya permusuhan denganmu. Bagaimana mungkin saya melakukan hal sekejam itu? Pasti ada yang menjebak saya. Mohon kakek tua menegakkan keadilan untuk saya. Benar, Jun Heng. Ibu Yu selalu jujur dan patuh. Kata-kata yang tanpa bukti ini tidak boleh diucapkan sembarangan.
Siapa bilang harus ada bukti untuk mengetahui kebenarannya? Dokter Ilahi, kau punya cara? Ini adalah obat baru yang saya racik, dapat melumpuhkan sistem saraf seseorang untuk sementara, memaksa orang yang meminumnya. Hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, cukup dengan 1 pil. Bahkan orang yang paling tertutup pun, hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Jadi saya sarankan, setiap orang di keluarga Fu meminum 1 pil. Tidak bisa. Obat itu juga ada efek sampingnya. Kamu bilang tidak apa-apa. Apa benar tidak apa-apa? Kalau sampai terjadi sesuatu, apa kamu bisa bertanggung jawab? Aku ingat sekarang. Itu kamu. Hari itu aku melihatmu sembunyi-sembunyi, memasukkan sesuatu ke dalam obat kakak sepupuku. Kupikir orang yang meracuni itu pasti kamu, kan? Tidak. Seharusnya. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Nyawa adikmu masih ada di tanganku, kan? Jelaskan padaku. Kenapa kamu meracuni kakak sepupuku? Benar. Akulah yang meracuni. Benar kamu? Siapa suruh Tuan Muda Besar tidak mau meminjamkan uang padaku? Adikku karena hal ini. Baru kakinya dipatahkan orang. Aku sudah melayani dia bertahun-tahun. Dia tega sekali. Sama sekali tidak mempedulikan persahabatan kita. Buyu, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu. Berapa kali Tuan Muda Besar meminjamkan uang padamu? Setiap kali kamu selalu mencari alasan. Bilang ada anggota keluarga sakit parah. Lalu hasilnya, semua dipakai adikmu untuk berjudi. Sekarang malah menyalahkan Tuan Muda. Kurang ajar. Hanya karena sedikit uang. Berani mencelakai cucuku. Seret dia keluar. Pergi. Tuan Muda Fu, cukup ikuti resep obat ini. Minum terus selama 3 hari, maka dia bisa lepas dari kursi roda. Bagus sekali. Tabib Ilahi, kali ini benar-benar berkat kamu. 3 hari lagi, jika cucuku benar-benar bisa berdiri, saya Fu pasti akan mengadakan pesta terima kasih yang besar untuk Anda. Saat itu, mohon Anda hadir. Baik, kalau begitu nanti mohon Tuan Fu menjamu saya. Junheng, selamat ya. Soal tadi, jangan masukkan ke hati. Ya, bibi dan sepupumu ini, mereka hanya kebingungan karena khawatir. Betul, Junheng. Jangan terlalu banyak berpikir, ya. Paman kedua, bibi kedua, tidak perlu menjelaskan kepadaku. Hati-hati dengan perkataan yang tidak tulus. Kalau terlalu banyak diucapkan, nanti umurmu berkurang. Bagaimana caramu berbicara dengan orang tuaku? Hah? Ah, sudahlah. Junheng, kalau begitu kami tidak akan mengganggu istirahatmu. Ayah? Ayo pergi. Tuan Muda, ini jelas mereka yang memerintahkan. Mengapa Anda? Tentu saja aku tahu, mereka adalah dalang utamanya. Tapi dengan kemampuanku saat ini, aku belum cukup kuat untuk melawan mereka. Jadi aku harus segera pulih. Agar aku bisa mengambil kembali kendali manajemen grup. Di mana Yunyun? Mengapa aku tidak melihatnya? Celaka. Anda terus-menerus tidak sadarkan diri. Yunyun bilang dia akan pergi ke gunung mencari obat ajaib untuk menyelamatkan Anda. Lalu dia kabur dari rumah sakit. Yunyun masih polos? Dia bahkan tidak tahu jalan, sudah selarut ini pasti mudah terjadi sesuatu. Cepat cari dia. Aku sudah kembali membawa obat ajaib. Kakak tampan, kamu sudah bangun? Kamu benar-benar sudah bangun? Syukurlah. Yunyun, kamu pergi mencari obat di mana? Aku mencarinya di gunung. Jalan gunungnya susah sekali. Aku mendaki sangat jauh, baru mendapatkan ini. Bukankah ini hanya rumput liar? Ini obat dewa. Rumput liar aku. Kenapa kamu sebodoh itu? Menggalinya dengan tangan? Kakak tampan, kamu tidak akan mati kan? Yunyun, kamu tenang saja. Dengan adanya kamu, bahkan jika aku mati, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk bertarung. Apa katamu? Orang yang sakit-sakitan itu bisa diselamatkan? Bagaimana mungkin? Bukankah dia tidak akan bertahan lama? Apakah ini bisa bohong? Dikatakan bahwa
dokter dewa tanpa nama itu secara pribadi memberikan akupunktur kepada Fu Junheng, baru bisa menarik Fu Junheng kembali dari ambang kematian. Dan juga dikatakan, 3 hari lagi, dia bisa berdiri dari kursi rodanya. Kalau begitu bukankah aku sia-sia memberikan posisi nyonya rumah masa depan keluarga Fu kepada si bodoh Xia Qingyun itu? Tenang saja. Bahkan, jika dia benar-benar bisa diselamatkan, orang-orang keluarga Fu tidak akan membiarkannya benar-benar berdiri. Aduh, benar-benar sial. Kesempatan yang sudah di depan mata malah hilang begitu saja. Tapi aneh juga. Dokter dewa tanpa nama ini, sejak kapan berhubungan dengan si sakit-sakitan itu? Bercinta? Menurutku, langsung saja cekik dia agar tidak repot. Diam. Dasar bodoh. Apa kau pikir? Cukup dengan melenyapkan dia saja? Ada kakek dan juga orang-orang di grup yang mendukungnya, para kolot itu. Jika kematiannya ada sedikit kejanggalan, kita bertiga tidak akan ada yang bisa lolos dari tanggung jawab. Lalu bagaimana sekarang? Apa kita hanya bisa melihat dia merebut kembali posisi pewaris begitu saja? Tentu saja tidak. Gadis kecil itu, bukankah katanya dia harus minum obat 3 hari agar bisa berdiri? Tinggal ganti saja obatnya, kan? Tinggal ganti obatnya saja, kan? Kalau begitu, bertindak sekarang. Apakah tidak? Aku juga tidak menyuruhmu meracuni. Ganti dengan obat tonik biasa, lalu buang ampas obatnya. Apa yang bisa mereka temukan, asalkan 3 hari lagi. Dia tidak bisa berdiri, bukankah begitu? Benar juga. Memang harus kamu. Xiao Hang, kamu urus sendiri masalah ini. Ingat, jangan sampai ketahuan sedikit pun. Paham? Beritahu aku, ini Xiao Yunyun. Yang ini siapa? Ini kakak tampan. Ini kakak tampan. Bagus. Tuan muda, sudah waktunya minum obat. Tidak. Ini bukan obat yang kubuat. Kakak tampan, Yunyun juga ingin minum. Bolehkah Yunyun minum tegukan pertama? Bodoh. Ini bukan air gula. Ini obat. Sangat pahit. Yunyun tidak takut pahit. Nanti jangan sampai kamu menangis karena pahit ya. Hanya boleh minum 1 tegukan. Tuan muda, obat ini. Obatnya memang diganti. Tapi syukurlah, hanya obat tonik biasa. Pahit sekali, tidak mau minum lagi. Idiot. Meskipun kamu minum 10 hari atau 8 hari lagi, tidak akan ada efeknya. Matilah saja kamu di kursi roda. Tuan muda, bagaimana rasanya? Memangnya rasa apa? Ini bukan obat dewa. Baru saja diminum. Tidak bisa. Obat ini untuk tubuhnya. Sama sekali tidak ada efeknya. Tapi statusku sekarang. Bagaimana caranya agar bisa secara alami? Membantu dia membuang racun. Begini saja. Kau bantu aku siapkan mandi herbal saja. Aku ingin melepas lelah. Benar juga, mandi herbal. Kakak tampan, biarkan Yunyun yang menyiapkannya. Yunyun punya obat dewa, dijamin akan membuatmu pulih seketika. Pulih seketika? Kalau begitu terima kasih, Yunyun kecilku. Tabib dewa ini belum pernah untuk siapapun meracik mandi herbal sendiri. Si sakit-sakitan, keberuntungan ini harus kau hargai dengan baik ya. Tidak disangka, Nyonya muda benar-benar mengisi air untukmu. Kupikir, dia hanya akan meminta gula darimu. Ini bukan bak mandi. Ini kan bak racun. Nyonya muda sungguh nakal. Tuan muda, akan kuganti airnya ya. Tidak perlu. Mandi saja begini. Ini. Kau tidak melihatnya. Ramuan herbal ini. Semua dia kumpulkan dengan susah payah di gunung. Dia benar-benar percaya, ramuan herbal ini bisa menyembuhkanku. Kau lihat ketulusan hati yang murni ini. Bagaimana bisa aku mengecewakannya? Bagiku, hanya sekadar mandi, sekali lagi saja kok. Kalau begitu mandilah. Tidak sia-sia aku berusaha keras untukmu. Tapi sayang, jika mandi herbalku dipadukan dengan obat resep dariku, akan lebih efektif. Tapi sekarang,
hanya bisa membuatmu setelah 3 hari bisa berdiri kembali dengan susah payah. Tuan muda, Anda memang dapat meramal dengan tepat. Jika bukan karena saya menukar ramuan ini lebih awal, dia pasti sudah berhasil. Saya terlalu mengenal adik saya ini. Dia selalu tidak bisa menahan diri. Jadi, saya langsung memberinya kesempatan. Maksud Anda? Setidaknya sebelum pesta, saya ingin dia berpikir rencananya. Sudah berhasil. Saya mengerti. Anda pura-pura pincang sekarang. Lalu saat di pesta, tiba-tiba berdiri di depan mereka semua. Kali ini, mereka tidak akan bisa menolak untuk menyerahkan saham itu. Tidak bisa. Masalah obat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya harus mencari cara untuk menukar obatnya kembali besok. Paman Liu, layangan saya hilang. Bisakah Paman bantu mencarinya? Nyonya muda, lihat ini. Ini diberikan oleh kakak tampan saya. Jika ini hilang, dia akan sedih. Baiklah, Nyonya muda, tolong jaga ramuan ini baik-baik. Jangan sampai ditinggalkan. Saya akan segera mencarikan layangan untuk Anda. Baik. Nyonya muda. Nyonya muda. Nyonya muda. Layangannya sudah ketemu. Terima kasih Paman Liu, Anda sangat baik. Nyonya muda kami ini benar-benar seperti anak kecil. Kenapa obat ini tidak seenak kemarin, bahkan terasa agak manis? Tidak, ini bukan obat yang kemarin. Apa ini bukan obat yang kemarin? Tidak mungkin. Kemarin saya sudah minta seseorang untuk mengganti dan mengembalikan ramuan obatnya. Seharusnya tidak perlu repot-repot begitu. Mungkinkah ada orang lain yang beritikat buruk? Sekarang bawa ini untuk diuji. Baik. Selama dia meminum obatnya dengan lancar, pasti tidak akan ada masalah. Dasar gadis nakal. Sudah menikah jadi sombong, ya. Melihatku, bahkan tidak menyapa. Mama, lihatlah dia sekarang ini. Jangankan menyapa, mungkin dia bahkan tidak mengerti bahasa manusia lagi. Si bodoh kecil, apa kau tidak tahu kehidupanmu yang begitu baik sekarang ini? Semua ini karena aku. Cepatlah berlutut padaku beberapa kali, ucapkan terima kasih padaku. Liu Wenping, Xia Mingzu. Kalian benar-benar berpikir, aku masih yang dulu, yang tidak bisa melawan sama sekali? Aku... Nona Xia. Nona Xia, berani membuat istri saya berlutut dan bersujud. Kamu yang pertama. Kakak tampan? Dia sedang melindungiku. Kamu adalah Fu Junheng? Ternyata rumor itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Fu Junheng ini, di mana? Ada tanda-tanda membaik, tetap saja orang sakit-sakitan? Tuan muda Fu, Anda jangan salah paham. Mingzu dia apa adanya. Kami dengar tubuh Anda membaik, makanya datang menjenguk Anda. Niat baiknya saya hargai. Kalian pulanglah. Kakak ipar, sekarang kita setidaknya sudah jadi keluarga, baru saja datang, Anda sudah mengusir kami, tidak pantas, ya? Keluarga? Hidup seperti apa Rima saat kecil di keluarga? Sia kalian sendiri yang tahu. Nyonya Xia, saya sarankan Anda sebaiknya bicara terus terang, kalau tidak, jangan salahkan saya, Fu Junheng, tidak memberi muka kepada keluarga Xia kalian. Saya tidak pernah menceritakan padanya tentang keluarga Xia, bagaimana dia bisa tahu? Tuan muda Fu, Anda jangan salah paham kedatangan kami kali ini. Sungguh tidak ada niat buruk. Saya dengar semua menantu yang menikah ke keluarga Fu bisa mendapatkan bagian dari grup Fu. Sebesar 3% saham. Keluarga ini benar-benar mata duitan? Saya juga tidak ada maksud lain. Saya hanya berpikir,
Yunyun sedang tidak jelas pikirannya. Anda juga tidak terlalu sehat. Jadi saya berpikir, jika saham 3% itu diserahkan dulu kepada keluarga Xia untuk dikelola. Setelah Yunyun sembuh, saya pasti akan menyerahkannya semua kepadanya. Bisa saja. Benarkah? Tapi, Nyonya Xia, perkataan ini agak terlambat. Maksudnya apa ya? Karena kakek bilang, dia khawatir ada orang jahat yang mengincar uang Yunyun. Jadi dia menyimpannya dulu untuk nanti setelah kakak tampan sembuh, akan diberikan semua kepadanya. Orang jahat? Siapa lagi yang membicarakan saham itu? Orang yang mirip denganmu, bibi yang sudah tua dan jelek. Kau. Sudah. Kami ada urusan lain. Kami pergi dulu. Yunyun, kita pergi. Minggir. Ibu? Ibu, penghinaan ini kau bisa tahan. Kau tidak tahu apa-apa. Pengorbanan kecil demi keuntungan besar. Dasar Fu Xichang, sudah lama tidak membalas pesanku. Ternyata kau ingin menelan sahamnya sendirian ya. Oh, kamu Fu Xichang. Lama sekali tidak membalas pesanku. Jadi, kamu ingin memonopoli sahamnya, ya? Pelankan suaramu. Kapan aku bilang akan memonopoli sahamnya? Kamu masih berpura-pura bodoh. Sudah disepakati, selama aku menikahkan si bodoh si Yakinyun ini dengan Fu Junheng, kamu akan memberikan 3%. Saham itu kepadaku. Aku sudah menunggu berapa lama. Jika kamu berani memonopoli sahamnya, awas saja kalau aku bersikap tidak kenal. Bersikap tidak kenal? Jangan lupa, siapa yang membantumu menyelesaikan masalah besar Baisu dulu? Orang yang membantu mereka mencelakai ibuku dulu. Memang dia. Siang-siang begini, mengapa membahas orang mati itu? Sial sekali. Cepat katakan soal saham itu. Sebenarnya bagaimana? Ini semua karena si bodoh Zhou Aoshan itu. Sudah berapa kali aku bilang padanya. Jangan sekali-kali berinisiatif membicarakan masalah ini. Dia tidak mau mendengarkanku. Saat aku tidak ada, dia pergi memprovokasi si sakit-sakitan itu. Sekarang, semuanya hancur berantakan. Aku sedang kesal sekali. Aku baru tahu, ternyata dia. Soal saham, kamu jangan khawatir. Itu hanya masalah waktu. Tunggu saja. Tunggu? Sampai kapan harus menunggu? Tunggu 2 hari lagi. Fu Junheng itu akan bisa berdiri lagi. Lihat dia. Apa dia terlihat bisa berdiri? Dulu Baisu bertahan beberapa tahun. Tetap saja ambruk. Sekarang, dia juga akan sama. Ternyata orang yang membantu mereka membunuh ibuku. Benar-benar dia. Tuan muda, pakaian Anda sudah saya bawakan. Aku tidak bersih lagi. Aku melihat kakak tampan itu. Dia. Kenapa dia datang? Itu yang ingin kutanyakan padamu. Bukankah aku memintamu untuk mengawasi Nyonya Muda? Kamu pergi kemana? Tuan muda, ini tidak adil. Saya pergi mengambilkan baju untuk Anda. Tuan muda, Anda bisa berdiri. Jaga ucapanmu. Jangan sampai ada orang lain yang tahu soal ini. Mengerti? Baik. Oh benar, ada kabar dari laboratorium. Bagaimana katanya? Bubuk obat yang diganti orang itu dengan bubuk obat dari tabib sakti. Sama persis. Menurut Anda, orang ini? Jangan terburu-buru menyebarkan berita ini. Kita tunggu dan lihat. Maksud Anda? Saat saya minum obat lagi nanti, kita lihat siapa. Sebenarnya orang yang menukar obat itu. Beraninya kamu. Berani-beraninya mengganti obat tuan muda. Berbaliklah. Itu kamu? Tuan muda,
Obat yang sebelumnya juga kamu yang ganti, kamu adalah orang dari tabib sakti. Benar, Tuan Muda. Tabib sakti khawatir ada yang akan merusak obat Anda, jadi dia mengutus saya untuk membantu Anda. Tidak benar. 3 tahun yang lalu, kamu sudah datang ke keluarga Fu. Tabib sakti, 3 tahun yang lalu, sudah menempatkanmu di sini. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Tuan Muda, saya hanya menjalankan perintah. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini, Anda harus bertanya langsung kepada tabib sakti. Kurang ajar. Baiklah, saya tidak akan bertanya lebih banyak. Jika saya menemukan kalian melakukan sesuatu yang merugikan keluarga Fu, saya akan membuat kalian menyesal. Tuan Muda, bagaimana Anda bisa membiarkan dia pergi jika dia benar-benar... Karena saya sudah memilih untuk bekerja sama dengan tabib sakti, maka saya harus memberinya kepercayaan. Hal-hal ini, saya akan menanyakannya sendiri secara langsung kepadanya. Nona? Dia percaya. Sepertinya dia tidak curiga. Nona, Fu Junheng sepertinya menyadari obatnya telah diganti. Apa? Orang-orang kami melihat He Feng mengirimkan obat ke laboratorium mereka. Sepertinya sekarang sedang menunggu Anda untuk terpancing. Aku meremehkan si sakit-sakitan ini. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak apa-apa. Kita masih punya orang di keluarga Fu, bukan? Tapi dia adalah kartu as yang kita tinggalkan di keluarga Fu. Itu sebelum aku datang. Sekarang, aku adalah kartu as ini. Suruh dia keluar menggantikanku. Aku tahu apa yang ingin ditanyakan Tuan Muda Fu, tapi aku tetap menasihatimu. Sebaiknya jangan banyak bertanya, tapi aku bisa jamin. Orang-orangku tidak akan melakukan apapun yang merugikanmu. Sepertinya tabib ajaib itu waktu itu begitu cepat menyetujui permintaanku. Juga ada syaratnya. Tidak akan menargetkan aku, tapi akan menargetkan keluarga Fu, tapi tabib ajaib. Mungkin Anda salah paham. Meskipun hidupku tidak lama lagi, aku tidak akan membiarkan diriku dikendalikan. Benar, aku menargetkan keluarga Fu. Tapi itu tidak termasuk Anda dan kakek Fu. Mungkinkah itu Fu Shichang? Tuan Muda Fu, karena kita punya musuh yang sama. Musuh dari musuh adalah teman. Lagi pula, aku sudah banyak membantumu. Seharusnya kita saling percaya, bukan? Jika Tuan Muda Fu bersedia percaya padaku, aku bisa jamin. Aku tidak hanya bisa menyembuhkan penyakitmu, tapi juga bisa membantumu merebut kembali keluarga Fu. Tentu saja, aku hanya butuh beberapa orang membayar harga yang pantas saja. Semoga tabib ajaib mengatakan yang sebenarnya. Kerja sama yang menyenangkan. Obat ini sudah diminum 3 hari. Kenapa batuknya malah makin parah? Junheng, kamu ini sebenarnya bagaimana? Kalau tidak sanggup, jamuan terima kasih hari ini ditunda dulu saja. Aku akan mencari tabib hebat lagi. Kakek, undangannya sudah terkirim semua. Tidak pantas kalau dibatalkan sekarang. Kakek tenang saja. Aku istirahat sebentar juga akan baik-baik saja. Kakek duluan saja. Aku akan menyusul. Ini hanya jamuan terima kasih saja. Tidak apa-apa kalau kamu tidak datang. Kesehatan itu yang terpenting. Mengerti? Mengerti, kakek. Baiklah. Kalau begitu aku dan Yunyun pergi duluan. Kakek, bisakah Yunyun tinggal untuk menemaniku? Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Bagus juga. Pasangan muda memang seharusnya hadir bersama di acara seperti ini. Yunyun, kalau begitu kamu tetap di sini menemaninya. Kakek duluan ya. Sampai jumpa, kakek. Bukankah kakak tampan sudah sembuh? Nyonya muda jangan bicara sembarangan. Tuan muda menyuruh Nyonya tetap di sini. Ada urusan lain. Selamat siang, Nyonya Muda. Kami adalah tim penata gaya pribadi Anda.
Bagaimana keadaan Tuan Muda? Tuan, tenang saja. Tuan Muda, sebentar lagi akan tiba. Katanya, Tuan Muda Fu telah diobati oleh tabib misterius. Sekarang sudah pulih total. Tuan Muda Fu, pemuda berbakat. Sekarang keluarga Fu, sudah ada penerusnya lagi. Dasar orang-orang tua ini, benar-benar seperti rumput di atas pagar. Jangan banyak bicara. Bagaimana dengan yang kuminta? Tenang saja suamiku, para pemegang saham itu sudah kuatur semuanya. Hari ini tidak peduli si sakit-sakitan itu akan muncul atau tidak, selama mereka tidak melihat dia bangkit dari kursi roda. Hak warisan ini, hari ini harus diserahkan. Bagus. Akhir-akhir ini mataku berkedut terus. Menurutmu Fu Junheng itu, dia tidak benar-benar sembuh, kan? Tenang saja. Aku melihat sendiri si sakit-sakitan itu terlihat seperti akan mati. Bagaimana mungkin dia bisa berdiri? Jangan banyak pikiran. Tuan Fu bilang, asalkan hari ini kamu mendukung drama besar ini, untuknya keuntungan pasti tidak akan sedikit untukmu. Baguslah, baguslah. Nyonya besar Fu tiba. Nyonya muda Fu telah tiba. Ya Tuhan, apakah ini Nyonya Muda Fu? Bukankah dia bodoh? Sepertinya dia kakak tiri Xia Mingzu. Dia jauh lebih cantik dari Xia Mingzu. Beraninya dia membandingkan diri denganku? Kakakku ini memang tidak terlalu pintar sejak kecil. Tidak kusangka keluarga Fu begitu murah hati, mereka bahkan begitu menyayangi orang bodoh. Sayangnya, dia mungkin bahkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang paling sederhana pun belum mempelajarinya. Dia bodoh. Tuan Tua Fu, Tuan Muda Fu juga adalah pewaris grup. Bagaimana Anda bisa mengizinkan dia menikahi orang bodoh? Lagi pula, jelas dia dalam keadaan sehat, bahkan bisa turun dari kursi roda. Mengapa sekarang tidak terlihat? Jangan-jangan semua rumor itu bohong. Jika demikian, posisi pewaris ini harus dipilih orang lain. Benar Tuan Tua Fu. Bagaimanapun juga hari ini, Anda harus memberi kami penjelasan. Betul, Anda harus memberikan penjelasan. Betul. Menurutku, Tuan Muda kedua Fu ini cukup baik. Bagaimana jika posisi pewaris ini digantikan olehnya? Ya, saya setuju. Saya juga setuju. Kamu, kalian. Ayah, menurutku Anda tidak perlu ragu lagi. Bagaimana kalau Anda memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan masalah ini? Bagaimanapun juga Junheng sampai sekarang belum datang, Anda juga tidak punya pilihan lain. Siapa bilang tidak ada pilihan lain? Kakak tampan. Dia benar-benar sudah berdiri. Junheng. Ini, bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas sudah mengganti obatnya. Junheng, kamu sudah sembuh. Kakek, setelah aku batuk darah kotor itu pagi ini, aku merasa jauh lebih baik. Bagus sekali. Yunyon. Hifeng, kamu awasi dia. Jangan biarkan dia makan terlalu banyak. Baik. Sepertinya, bibi keduaku tidak percaya pada kemampuan tabib tanpa nama itu. Atau dia sudah tidak sabar untuk mengganti ahli warisnya. Junheng, itu semua salah paham. Bibi keduamu juga memikirkan keluarga Fu. Benar? Lihat kamu, begitu lama tidak muncul, semua orang mengira kamu. Kamu benar-benar sudah berdiri sekarang. Paman kedua, sungguh bahagia untukmu. Begitu? Terima kasih atas perhatian paman kedua, karena aku sudah sembuh. Bukankah paman kedua seharusnya mengembalikan posisi ahli waris grup ini? Fu Junheng. Bukan. Apa maksudmu? Ayahku sudah susah payah mengelola grup selama bertahun-tahun. Kamu bilang ambil kembali, lalu ambil kembali. Kamu anggap dia apa? Benar Tuan Fu.
beberapa tahun terakhir grup ini benar-benar ditopang oleh Tuan Fu. Walaupun tidak ada jasa, setidaknya ada kerja kerasnya. Anda tidak bisa begitu pilih kasih, kan? Tuan Muda Fu tidak pernah benar-benar mengelola grup. Meskipun dia adalah pewarisnya, langsung mengambil alih kekuasaan, ini mungkin tidak pantas, kan? Benar sekali. Seseorang yang tidak punya kontribusi apapun untuk grup, apa haknya? Untuk menikmati hasilnya? Tentu saja dia punya hak. Dokter ajaib, Anda sudah datang. Terima kasih sudah menyelamatkan cucu saya. Tuan Fu terlalu sungkan. Bolehkah saya tahu siapa Tuan Fu Junheng? Saya. Halo, Tuan Fu. Saya asisten Tuan James. Tuan James mendengar bahwa kesehatan Tuan Fu sudah jauh lebih baik, dan sebagai teman, dia sengaja menginvestasikan 200 juta rupiah ke grup Fu sebagai hadiah untuk merayakan kesembuhan Anda. Junheng, apakah kamu benar-benar mengenal Tuan James? Tidak mungkin, dia yang tidak pernah keluar rumah karena sakit, bagaimana mungkin mengenal tokoh-tokoh besar ini? Orang-orang ini pasti orang suruhannya. Uang itu pasti palsu. Apa Telepon dari siapa? James menelepon sendiri? Ini benar-benar terjadi. Bagus sekali. Junheng, kakek tidak menyangka kamu benar-benar sehebat ini. Sekarang kakek bisa dengan tenang menyerahkan perusahaan keluarga kepadamu. Sekarang, siapa lagi yang berani meragukan cucu kakek? Generasi muda yang mengesankan, Junheng. Sebelumnya paman kedua, khawatir kamu tidak bisa langsung beradaptasi. Makanya ragu, apakah harus menyerahkan hak pengelolaan ini kepadamu? Sekarang sepertinya, tidak perlu khawatir lagi. Kamu benar, aku memang harus mengembalikan hak pengelolaan grup kepadamu. Namun, lagi pula Anda baru saja mengambil alih. Beri saya waktu untuk bersiap-siap. Si Chang benar. Junheng, bagaimanapun paman kedua Anda punya pengalaman manajemen. Anda jangan terburu-buru. Biarkan paman kedua Anda, sementara menjabat presiden selama 1 bulan lagi, belajarlah yang baik darinya. Setelah Anda mengambil alih, baru semua hak manajemen perusahaan akan diserahkan kepada Anda. Baik, kakek, saya akan mengikuti perkataan Anda. Tidak disangka, Tuan Muda Fu ternyata benar-benar sembuh. Dasar si bodoh itu mendapatkan keuntungan cuma-cuma. Tidak ada waktu lagi. Saya harus segera mengembalikan identitas saya. Tabib Sakti, kenapa Anda pergi sepagi ini? Mau terburu-buru kemana? Saya. Anda sudah banyak membantu saya. Saya belum sempat berterima kasih dengan baik. Tidak perlu. Saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Tunggu. Tapi ada beberapa hal yang belum saya tanyakan dengan jelas. James yang mereka sebut tadi, itu bukan teman saya. Tapi teman Anda kan? Kenapa Anda membantu saya sebegitu banyak? Tentu saja. Saya punya alasan sendiri. Saya juga tidak membantu Anda secara cuma-cuma. Anda hanya perlu tidak melupakan janji di antara kita. Saya permisi. Berikan ini kepada tim penata gaya. Besok hanya gunakan parfum ini untuk Yunyun. Aneh. Aroma parfum di tubuh Anda. Kenapa sama persis dengan yang istri saya pakai? Apakah begitu? Mungkin hanya kebetulan. Kebetulan. Tapi parfum yang istri saya gunakan adalah produk baru dari keluarga Fu yang belum diluncurkan. Dari mana Anda membelinya? Di dunia sekarang ini, banyak sekali produk palsu. Tidak aneh jika sesekali menemukan aroma yang sama. Tidak ada yang perlu diherankan, kan? Benarkah? Tuan Muda Fu. Saya benar-benar sibuk. Tidak ada waktu di sini menemani Anda meneliti parfum. Saya pergi dulu. Aduh, kalau begitu, lain kali saya akan berterima kasih dengan baik, ya. Kakak tampan. Kalian sudah kembali? Yunyun kecil, kenapa kamu pulang lebih awal? Apakah pestanya tidak menyenangkan? Orang di sana terlalu banyak. Karena takut.
Jadi, aku minta sopir pulang duluan. Kakak tampan, kamu tidak marah kan? Tentu saja aku tidak akan marah padamu. Benarkah? Bagus sekali, kakak tampan. Temani Yunyun bermain layang-layang. Yunyun, kamu bermain dulu sendiri. Kakak ada urusan yang harus diselesaikan. Baiklah. Afeng, panggil sopir lama ke sini. Baik. Bicara. Pesta belum lama dimulai. Nyonya muda sudah lari keluar dengan panik. Saya lihat dia benar-benar ketakutan. Jadi saya antarkan dia pulang duluan. Begitu? Benar-benar. Yang saya katakan ini benar. Baik. Pergi sana. Afeng, kamu bantu aku menyelidiki masa lalu Yunyun dan tabib suci tak bernama. Semua jejak mereka setelah datang ke kota Jin. Tuan muda, apa kamu merasa Nyonya muda punya hubungan dengan tabib suci tak bernama itu? Selidiki dulu saja. Masalah ini, aku tidak ingin ada orang ketiga yang tahu. Baik. Urusanmu sudah saya lakukan. Uang sudah ditransfer ke rekeningmu. Ingat, setelah mengundurkan diri, biarkan masalah ini terkubur dalam-dalam. Jika tidak, Mengerti? Saya pasti tidak akan bicara sembarangan. Anda tenang saja. Nona, sudah beres? Mereka seharusnya tidak akan mencurigai Anda lagi. Aku merasa ada yang tidak beres. Semoga saja itu hanya perasaanku. Aku sudah tahu kalau berandalan itu bukan orang baik. Seharusnya dulu, aku tidak berbaik hati padanya. Seharusnya aku sudah menyingkirkannya sejak awal. Jadi tidak akan ada banyak masalah seperti ini. Tidak bisa. Sama seperti saat menyingkirkan orang tuanya. Menciptakan kecelakaan mobil. Tidak bisa. Berandalan itu sudah mulai mencurigai kita. Bagaimana kalau dia tahu? Apa kamu lupa? Selama ini, aku mencoba meracuninya. Butuh berapa banyak usaha? Hampir ketahuan. Ini tidak bisa. Itu tidak bisa. Apakah kita harus melihat harta keluarga yang sudah di tangan hilang begitu saja? Tuan Fu, Tuan Xia menelepon lagi, menagih uang penyelesaian proyek. Bagaimana menurut Anda? Apa? Proyek yang bagus dirusaknya, masih berani minta uang. Dia baru saja mengambil uang mahar 20 miliar rupiah dariku. Dia lebih kaya dariku. Langsung saja katakan padanya, tidak ada uang. Siahai lagi, bajingan itu. Dulu kita sudah menyuruhnya, membantu kita mengurus 2 orang. Sekarang dia malah memeras kita. Sebenarnya, membuatnya mati lagi bukanlah hal yang tidak mungkin. Maksudmu? Mencari kambing hitam? Si bodoh itu benar-benar beruntung. Tuan Fu Junheng itu juga benar-benar tidak bisa melihat bagaimana bisa dia menyukai si bodoh itu. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Si bodoh itu bisa seberuntung itu. Semua ini seharusnya milikku. Kamu menyalahkan siapa? Waktu itu bukan dirimu sendiri yang mati-matian tidak mau menikah, sekarang malah membicarakan hal-hal ini lagi. Tuan Fu. Apa? Mengganti orang? Aduh ini tidak pantas kan? Lalu Tuan Besar Fu? Apanya yang tidak pantas? Tuan Fu, kami juga memang berniat demikian. Kami tidak bermaksud mengkhianati Anda. Hanya saja, situasinya sudah seperti ini. Mungkin saja Mingzu kami menikah ke sana. Bisa membantu Anda, bukan? Baik-baik. Sudah diputuskan begitu. Bu, maksudnya dia mau mengganti orang itu. Itu berarti si bodoh itu akan mengembalikan semua yang seharusnya menjadi milikmu kepadamu. Si rubah tua Fu Shichang itu akan sebaik itu? Peduli amat dia baik atau tidak. Selama Mingzu kami menikah ke sana, menjadi nyonya masa depan keluarga Fu, maka dia bukan siapa-siapa lagi. Sudah jadi anjingnya Fu Shichang selama bertahun-tahun, sekarang giliran kita menjadi tuannya. Masalah ini tidak sesederhana itu. Lihatlah dirimu yang payah itu. Aku tidak peduli, sudah diputuskan begitu. Sore ini kita akan ke rumah keluarga Fu. Bu, minum teh. Kalian bilang apa? Mau mengganti Yunyun kembali? Kalian bilang apa? Akan mengganti Yunyun. Kalian sedang bercanda, ya? Orang ini
bisa kalian ganti sesuka hati. Karena dulunya yang menikah bukan Yunyun. Lalu mengapa kalian mengirimnya ke sini? Ini benar-benar sesuatu yang bisa mereka lakukan. Tuan Fu, jangan marah. Kami juga memiliki alasan yang kuat. Awalnya, kami sebenarnya berpikir untuk mengirim Mingzu. Tapi saat itu Mingzu tiba-tiba juga menderita penyakit mematikan. Apa? Benar, Tuan Fu. Saat itu kami berpikir, meskipun Yunyun sedikit bodoh, tapi setidaknya dia sehat. Jadi kami mengirimnya, namun baru kemarin kami tahu bahwa rumah sakit salah diagnosis. Alasan yang tidak masuk akal seperti ini. Kau pikir aku akan percaya? Situasinya memang agak rumit, tapi kami benar-benar tidak berbohong kepadamu. Surat diagnosisnya sudah kubawa. Benda ini memalsukannya. Sangat mudah. Ayah, masalah ini memang benar. Karena saat itu, aku dan Ausan juga ada di sana. Benar, Tuan Fu. Bagaimana kami berani berbohong kepada Anda? Lagi pula, aku juga memikirkan Tuan Muda Fu. Kalau dulu sih tidak masalah. Sekarang, dia kembali mewarisi harta keluarga. Bagaimana bisa dia menikahi orang bodoh yang tidak punya apa-apa? Ayah, menurutku Nyonya Sia ada benarnya. Bagaimana kalau begini? Kita biarkan dulu Nona kedua di sini. Biarkan mereka saling mengenal. Dengan begitu, tidak peduli siapa yang dipilih Junheng nanti. Kita tidak akan menyesal. Dan dia juga tidak akan menyesalkan. Junheng, kamu yang putuskan saja. Dia pasti tidak akan setuju. Saya setuju. Junheng, kamu sudah memikirkannya baik-baik? Biarkan Nona kedua Sia tinggal. Baiklah, asalkan kamu tidak menyesali keputusanmu sendiri. Itu sudah cukup. Berhenti. Kenapa kau menghalangiku? Aku mau kembali ke kamar untuk tidur. Bodoh. Kau benar-benar menganggap ini kamarmu sendiri? Akan kuberitahu. Tidak lama lagi, aku akan menjadi nyonya rumah ini. Mulai sekarang, kau segera pindah dari kamar ini. Kenapa aku harus pindah? Ini kamar kakak tampan dan aku. Maaf saja. Mulai sekarang tidak lagi. Cepat enyah. Yunyun kecil, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kakak tampan. Ini semua karena dia menyuruhku pindah. Kakak tampan, apa kau akan tidur dengannya mulai sekarang? Dan tidak menginginkan Yunyun lagi? Nona Sia kedua, kamarku. Sejak kapan kau bisa memutuskan? Kak Junheng, aku. Kakak tampan, mari kita kembali ke kamar. Kembali ke kamar. Tapi Yunyun, mulai hari ini, kita berdua memang tidak bisa tinggal sekamar lagi. Kalau begitu, Kak Junheng, apa aku bisa denganmu? Tidak bisa? Jun, hanya tahu bermain. Sialan Fu Junheng, apa kau salah minum obat? Nona, Beritahu Fu Junheng agar dia segera mengambil kembali kekuasaannya, menyelesaikan masalah keluarga Xia, dan juga jangan biarkan dia karena perasaan pribadi mempengaruhi rencanaku. Kalau tidak, aku tidak keberatan punya satu musuh lagi. Tuan muda, kelihatannya tabib ajaib benar-benar marah kali ini. Bagaimana kalau Anda menjelaskan padanya? Bagaimanapun juga Anda menahan nona kedua Xia di keluarga Xia, semata-mata untuk memancing lawan keluar dari persembunyian. Tidak usah. Urusan ini, untuk sementara aku tidak ingin dia ikut campur. Bagaimana hasil penyelidikan yang kuperintahkan? Tebakan Anda tidak salah. Pada hari tabib ajaib tiba di kota Jincheng, dia bertemu Anda dan Nyonya Muda. Di hari yang sama, saya juga memerintahkan orang untuk membuntuti Ye Qingqing. Tetapi, tabib ajaib tak pernah menampakkan diri. Kami pun tidak tahu dia tinggal di mana. Ada lagi? Anda juga meminta saya menyelidiki masa lalu Nyonya Muda. Bagaimana hasilnya? Di keluarga Xia, perlakuan mereka terhadapnya sangat buruk. Setelah ibu kandung Nyonya Muda wafat, Xia Hai membawa putri di luar nikahnya, beserta sang kekasih, dan menempatkan mereka di rumah. Sejak saat itu, Nyonya Muda kerap mengalami perundungan. Pernah suatu kali ia sakit demam,
dan seorang pelayan menemukan dirinya sudah pingsan. Walau akhirnya dibawa ke rumah sakit, otaknya tetap mengalami kerusakan karena panas. Setelah Nyonya Muda menjadi linglung, Xiahai merasa dia merepotkan, lalu menyingkirkannya ke desa untuk tinggal bersama neneknya yang berpraktik sebagai tabib kampung. Sesudah itu, demi memenuhi perjanjian pernikahan, barulah ia kembali ke kota Jincheng. Jadi dia memang pernah linglung. Kondisi di pedesaan, jelas mustahil bisa menyembuhkannya. Apakah neneknya yang berhasil menyembuhkannya? Kemahiran pengobatan yang ia miliki, mungkinkah ia pelajari dari neneknya, tapi setelah mahir? Kenapa ia tidak kembali ke keluarga Xia dengan sukarela? Ngomong-ngomong, Tuan Muda, saya juga menemukan satu hal yang sangat mencurigakan. Katakan. Penyakit Ibu Nona Muda, gejalanya sama dengan racun yang Anda alami. Apa katamu? Nona, sepertinya akhir-akhir ini ada yang menyelidiki dan mengikuti kita. Saya belum tahu siapa mereka. Menurut Anda, mungkinkah keluarga Xia? Tidak. Keluarga Xia tidak punya otak seperti itu. Kecuali Fu Xichang. Akhir-akhir ini, Anda suruh orang mengikuti Fu Xichang dan keluarga Xia. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk berhati-hati. Baik. Kakak Junheng, semua ini kubuat sendiri loh. Kamu harus mencicipinya baik-baik. Cepat coba. Masakannya enak. Aku ini istri idaman, kan? Pantas jadi istrimu, kan? Tidak seperti orang lain. Bangun siang, begitu saja. Pantas menjadi seorang istri, lebih baik memelihara anjing. Lebih rajin. Kalian membicarakan apa? Kenapa aku tidak mengerti? Semua ini kamu yang membuat. Hebat sekali. Tapi, kenapa ada sehelai rambut kuning? Aku ingat di rumah kita hanya ada... Itu, aku hanya meminta sedikit bantuan dari juru masak Li. Sudah waktunya mandi. Baik, saya akan persiapkan. Aku saja. Aku akan membantu kakak tampan menyiapkan air mandi. Biar kamu mendua dan merangkul sana-sini. Lihat saja, aku akan membuatmu gatal sampai mati. Kenapa tidak ada reaksi? Tidak seharusnya begitu. Gawat, jangan-jangan aku salah memasukkan obat. Fu, kakak. Sampai kapan kau akan menyembunyikannya dariku? Tabib kecilku yang hebat. Kakak tampan, apa yang kau bicarakan? Sepertinya aku tidak mengerti. Tidak mengerti? Tidak mengerti. Ayo ikut denganku masuk dan berendam. Xia Qingyun, wanita jahat, kau berani menggoda kakak Junheng. Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Berani-beraninya kau menyentuhnya. Coba saja. Kakak Junheng, kau bahkan melindunginya. Mengapa? Dia hanya orang bodoh. Seharusnya aku yang kau sukai. Kau juga tahu dia hanya orang bodoh? Sepertinya nona kedua Xia biasanya. Di rumah. Memang seperti ini cara dia menindas kakak kandungnya. Aku. Keluarga Fu kami. Menginginkan seorang nyonya rumah yang anggun dan berbudi luhur. Bukan nona muda yang sombong dan mendominasi. Jika kau tidak bisa mengubah sifatmu, segeralah kembali. Berani bersaing denganku. Si jalang kecil. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar harganya. Si kecil, kenapa kau terburu-buru? Mau kemana? Kakak tampan sedang kurang ajar. Hampir saja kena perangkapnya. Bagaimanapun juga, aku tidak boleh membocorkan identitasku. Tapi kenapa keluarga Xia saat ini mengirim Xia Mingzu kemari? Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Sudah menggunakan begitu banyak trik, tetap tidak bisa merebut hatinya?
Kau benar-benar payah, ya? Bukan urusanmu. Aku memang tidak bisa ikut campur, tapi aku bisa memberimu saran. Saran apa? Membuatnya menjadi milikmu sepenuhnya. Bagus sekali. Sekarang dengan Xia Mingzu sebagai kambing hitam, setelah ini, tidak akan ada lagi orang yang mencurigai kita. Xia Mingzu. Si bodoh itu memang tidak lebih pintar dari si dungu itu. Aku berbohong padanya bahwa obat itu adalah perangsang. Dan dia percaya saja, malam ini, dia akan memasukkan obat itu ke dalam makanan Fu Junheng. Ini adalah racun yang 10 kali lebih murni dari sebelumnya. Selama dia memakannya, dalam waktu kurang dari 5 jam, dia akan muntah darah sampai mati. Begitu Fu Junheng mati, keluarga Fu ini akan menjadi milik kita. Sebaiknya mereka berdua mati, dengan begitu tidak akan ada saksi mata. Hahaha. Sebaiknya mereka berdua mati, dengan begitu tidak akan ada saksi mata. Mereka benar-benar memanfaatkan Xia Mingzu untuk meracuni. Apakah dia tahu tentang ini? Bahkan jika tidak tahu, seharusnya dia sudah bersiap-siap. Namun, ini adalah racun yang mematikan. Sudahlah, Fu Junheng, aku benar-benar berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Junheng, aku sengaja membuatkanmu sup bergizi ini. Ini bagus untuk pemulihan tubuhmu. Minumlah selagi hangat. Kali ini, aku tidak meminta bantuan siapapun. Aku membuatnya sendiri dari awal sampai akhir. Benarkah? Kalau begitu, biar ku cicipi. Berani-beraninya minum sup yang diberikan siapapun. Tanpa nona ini. Kamu pasti sudah mati 100 kali. Junheng, kali ini bahkan tabib ilahi tak dikenal, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kalau dia tidak ada nona ini, dia pasti sudah mati berkali-kali. Untuk apa aku mempedulikannya? Lagi pula dia tidak akan mati. Ada apa ini? Jangan-jangan ada hal tak terduga lagi? Bukankah kamu bilang tidak akan peduli padaku? Kenapa kembali lagi? Bagaimana kamu tahu? Kamu sengaja melihat? Kamu. Bagaimana kamu tahu aku mengganti obatnya? Kamu sengaja menjebakku masuk. Kamu. Bagaimana kamu mengenaliku? Tak peduli seberapa banyak orang berubah, matanya tidak akan berbohong. Matamu masih murni seperti saat kecil. Saat kecil? Apakah kita saling kenal saat kecil? Aku akan mengajakmu melihat sesuatu. Tunggu sebentar. Bagaimana kamu bisa memiliki ini?
Jadi, saat pertama kali bertemu, kamu sudah mengenaliku? Saat itu aku masih belum yakin. Kamu baru saja datang ke keluarga Fu. Aku pikir kamu benar-benar mengalami nasib buruk dan menjadi bodoh. Aku hanya berpikir, aku akan melindungimu setiap hari. Hanya saja aku tidak menyangka, kamu selalu berbohong kepadaku. Maafkan aku. Aku tahu kamu punya alasan kuat. Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkanmu? Tunggu. Sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Aku beritahu kamu, obat yang diberikan Fujiahang kepada Xia Mingzu bukan obat perangsang, melainkan Adalah racun. kamu tahu. Hanya adikmu yang bodoh ini, yang tidak tahu. Ini, kamu ini. Nanti, aku masih membutuhkanmu dan orang-orangmu untuk bermain sandiwara bersama. Kenapa masih tidak ada gerakan? Jangan-jangan ada hal tak terduga lagi. Kakak tampan. Kakek. Bagaimana ini? Tadi kakak tampan muntah banyak darah. Apakah dia akan mati? Ada apa sebenarnya ini? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Ketika aku bangun, dia sudah seperti ini. Bukan urusanku. Kenapa masih berdiri saja? Cepat panggil tabib dewa. Tabib ilahi, cucuku, bagaimana keadaannya? Dia keracunan parah. Sudah tidak tertolong. Tidak mungkin. Bukankah kau bilang tubuhnya sudah pulih? Racunnya yang dulu memang sudah sembuh. Hanya saja, kali ini dia keracunan lagi yang sangat parah. Maksudmu, seseorang. Dasar Xia Mingzu, aku sudah menganggapmu gadis yang baik. Kau berani melakukan hal seperti ini? Tidak, bukan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Kau masih bilang tidak tahu. Malam ini, hanya kau sendiri di kamar Junheng. Aku hanya memberi kakak Junheng obat perangsang. Itu kau. Obat itu kau yang memberikannya padaku. Obat itu dia yang memberikannya padaku. Bukan. Dengar. Nona muda Xia kedua, makanan bisa dimakan sembarangan, tapi perkataan tidak bisa diucapkan sembarangan. Lagi pula kau punya bukti yang membuktikan kalau aku pelakunya. Menurutku itu hanya karena sepupuku tidak tertarik padamu. Jadi kau dendam karena cinta? Makanya kau meracuninya, kan? Jiahang, bawa dia ke kantor polisi. Tidak. Aku tidak bersalah. Mereka ingin mencelakaiku. Tabib ilahi, cucuku, benarkah tidak ada harapan lagi? Aku hanya bisa mencoba, tetapi sekalipun nyawanya bisa diselamatkan, mungkin dia hanya bisa terbaring di tempat tidur dan tidak akan bangun seumur hidupnya. Baiklah. Yang penting cucu saya selamat. Kalau begitu, silakan kalian keluar dulu. Satu orang saja yang tinggal untuk membantu saya. Tabib Sakti, saya akan tinggal untuk membantu Anda. Tidak perlu. Cukup Nyonya Muda Fu saja yang tinggal. Dia itu hanya orang bodoh. Sudah. Biarkan Yunyun saja yang tinggal. Kalian semua keluar. Jalan, ayah, pelan-pelan saja. Nona, kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu sengaja merancang ini untuk memancing mereka datang? Fu Shichang, demi harta keluarga, dia sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Pasti tidak akan menyerah begitu saja, tapi dia orangnya berhati-hati. Kita hanya bisa melakukannya seperti ini. Baru dia akan menunjukkan kelemahannya. Tapi dengan bukti kali ini, kamu seharusnya bisa. Tidak cukup. Karena saya ingin orang tua saya mendapatkan keadilan. Sama seperti kamu. Kamu? Bagaimana kamu tahu tentang ibuku? Mungkinkah orang tuamu juga menjadi korban mereka? Tabib ilahi, cucu saya dia. Tenang saja, nyawanya sudah terselamatkan. Hanya saja kapan dia akan sadar, itu belum pasti. Hanya bisa menunggu takdir. Kalau begitu bagus sekali. Terima kasih Tabib ilahi. Anda terlalu sungkan. Kalau begitu, saya permisi dulu. Saya akan mengantar Anda. Anak serigala itu, dia punya nyawa yang sangat kuat. Dia belum mati juga. Kenapa takut? Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan tabib gadungan itu? Meskipun dia sudah diobati, dia akan tetap menjadi orang cacat. Betul juga.
keluarga Fu ini tetap akan jatuh ke tangan kita. Tunggu, Biarkan saya masuk. tunggu. Bangun. Fu Xicang, soal Mingzu, kau harus memberiku penjelasan. Pak Xia, adik ipar, kenapa begitu marah? Pak Fu, Anda sudah keterlaluan. Saya, Xia Hai, selama bertahun-tahun ini tidak pernah merasa mengecewakan Anda. Kenapa Anda mencelakai putri saya? Fu Xicang, apa kau mengira keluarga Xia kami mudah ditindas ya? Jangan lupakan masalah waktu itu kau masih punya kartu as di tangan saya. Ya, kalau kau membuatku marah, paling parah kita mati bersama. Adik ipar, jangan terburu-buru begitu. Ini. Saya punya kesulitan. Kalian kira masalah waktu itu bisa disembunyikan dari anak serigala itu? Kalau bukan karena itu, kenapa saya mengambil risiko? Bertindak lebih dulu? Oke, baiklah. Ayo, duduklah. Mari kita bicara, duduklah. Ayo. Tapi kau tidak punya alasan untuk melibatkan putriku kan? Kenapa kau tidak menyuruh putramu saja? Jiahang putra kami juga harus bisa mendekatinya. Anak berandal itu, kami memang tinggal di bawah satu atap yang sama, tapi dia mewaspadai kami, seperti mewaspadai pencuri. Aku sempat berpikir untuk memanfaatkan gadis bodoh keluargamu itu, tapi dia bahkan tidak mengerti apa yang kukatakan. Kalian tenang saja, setelah aku sepenuhnya menguasai keluarga Fu, aku akan memberikan 10% saham kepada keluarga Xia sebagai kompensasi. Ditambah lagi, 200 juta rupiah yang diinvestasikan James itu akan kubagikan juga kepada keluarga Xia, 100 juta rupiah. Lagi pula, aku sudah mencarikan pengacara terbaik untuk keponakan perempuanku. Paling-paling dia hanya akan dipenjara selama 3-5 tahun. Setelah dia keluar, aku akan segera memutuskan untuk menikahkan Jiahang putra kami dengannya. Dia tetap akan menjadi calon nyonya besar keluarga Fu di masa depan. Kau sebaiknya tidak berbohong, jangan lupakan kecelakaan mobil di masa lalu itu, kartu asmu masih ada di tangan kami. Tentu saja, itu sudah pasti. Baguslah kalau begitu. Kalau begitu masalah ini akan kuingat untukmu. Xia, ayo kita pergi. Berani memeras uangku? Lihat saja apa kau punya nasib untuk menikmatinya. Menurutmu Fu Xicang itu apa yang dia katakan benar? Selama ini, aku belum pernah melihatnya semudah ini. Dia tidak akan menipu kita lagi kan? Dia berani, kita punya bukti persekongkolan, dia dengan kita untuk menyakiti kakak dan kakak iparnya di masa lalu. Kalau dia berani menipu kita, aku akan langsung memutuskan hubungan dengannya. Lihat siapa yang lebih kejam dari siapa. Oh ya, rekaman suara itu sudah kamu simpan dengan baik, kan? Tenang saja, aku selalu membawanya. Baguslah. Sopir, mobil. Sopir, cepat rem. Nona, ada yang bisa saya bantu? Tidak perlu. Saya akan menjaga kakak tampan sendiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Nanti ada yang melihat. Qingqing, ada apa? Apa? Kecelakaan mobil. Sebenarnya ada apa ini? Saya juga baru saja menerima kabar. Saya dengar di jalan, mereka menabrak sebuah truk besar. Mobil itu hancur di tempat, tidak ada bukti yang tersisa. Liu Wenping dan sopirnya meninggal di tempat. Itu berarti ayah Anda, Xia Hai, masih bisa dibilang beruntung. Tetapi sekarang dia belum melewati masa kritis. Sebelum kecelakaan, mereka bertemu siapa? Fu Xicang. Sudah kuduga dia lagi. Ini? Sudah tahu. Orang-orang sudah dikirim ke rumah sakit. Satu meninggal, satu luka parah. Yang luka parah pasti tidak akan bertahan lama. Bagus sekali. Kali ini kita tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Selama kakek mau menyerahkan kekuasaan, keluarga Fu akan kita yang kuasai.
kalian ingin mendapatkan kembali hak pengelolaan. Boleh saja. Tunggu sampai Tuan Fu meninggal. Jangan kira Tuan Fu tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Jun Heng belum meninggal. Kalian sudah punya niat buruk lagi. Terutama kamu, anak kedua, selama bertahun-tahun ini. Tuan Fu masih mengira kamu orang baik. Tidak disangka, kamu pun tidak tahan. Ayah, saya terpaksa melakukannya. Kontrak dengan James akan segera ditandatangani. Saat ini Jun Heng jatuh sakit lagi. Agar klien besar ini tidak lepas, saya hanya bisa menggantikan dia untuk menandatangani kontrak. Kalau tidak, grup Fu kita akan mengalami kerugian besar. Betul, Ayah. Ayah kan tahu kondisi grup Fu kita beberapa tahun ini. Berapa banyak orang di luar sana yang menunggu melihat kita sengsara. Betul? Betul. Ini. Kalian berdua, paman dan bibi, menikmati keuntungan yang dibawa oleh keponakan kalian, tapi masih ingin merampas miliknya. Tidak tahu malu. Masalah ini tidak ada tawar-menawar. Kalian semua keluar. Tidak, ayah. Keluar. Orang tua bangka ini memang susah diatasi. Sekarang bagaimana? Karena dia tidak mau mendengar. Maka kita harus mencari cara agar dia mau mendengar. Ayah? Maksud ayah apa? Di tangan kita, nyawa 1 atau 2 orang bukan masalah besar. Mereka bahkan masih berani mencoba menyakiti kakek tua. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tuan muda, tidak, mari kita laporkan ke polisi saja. Jangan gegabah. Benar. Kita hanya selangkah lagi untuk mengirim ketiga orang itu sepenuhnya ke penjara. Jika kita ketahuan sekarang, semuanya akan sia-sia. Lalu, bagaimana ini? Tentu saja, melawan dengan strategi mereka sendiri. Beberapa hal, kita masih membutuhkan bantuan kakek. Sepertinya, aku tidak bisa merahasiakannya lagi dari kakek. Kakek. Yunyun, kenapa SSH. kamu? Kakek, ada yang ingin aku katakan padamu. Ayah, kami salah tentang pembicaraan siang tadi. Anggap saja tidak pernah terjadi. Sudahlah, jangan marah lagi. Ini teh ginseng yang kubuat khusus untukmu, untuk memulihkan kesehatanmu. Ayah, minumlah selagi hangat. Ayah. Ayah, tadi siang kami memang salah. Jangan salah paham pada kami. Aku juga sudah memikirkannya. Betapapun banyaknya uang, kita tidak boleh melanggar aturan. Selama Jun Heng tidak sadar, posisi kepala keluarga ini akan selalu kujaga untuknya. Benar, Ayah. Baguslah kalau kalian sudah menyadari kesalahan kalian. Mulai sekarang, jangan bicarakan hal ini lagi. Baik. Ayah istirahat saja dulu. Kami pergi dulu ya. Besok orang tua itu tidak akan bangun lagi. Setidaknya, dia akan menjadi vegetatif. Ayah, kalau begitu, tidak akan ada lagi yang menghalangi jalan kita kan? Besok akan diadakan rapat karyawan untuk mengumumkan identitas baru kami berdua. Sungguh tidak disangka. Mereka benar-benar berani melakukan ini. Yunyun, syukurlah ada kamu. Tapi, kapan kamu tahu? Mungkinkah kamu pura-pura bodoh selama ini? Tidak. Karena kamu sudah tahu konspirasi mereka sejak awal. Lalu Jun Heng. Kakek, jangan khawatir. Jun Heng baik-baik saja. Selama ada aku, tidak ada yang bisa menyakitinya. Karena aku adalah tabib ilahi tanpa nama. Apa katamu? Kali ini kita harus menangkap mereka semua. Jun Heng. Tuan besar. Kamu sudah tidak apa-apa. Bagus sekali. Kalian berdua,
Kenapa tidak memberitahuku? Membuatku khawatir begitu lama. Kakek, bukankah ini karena aku takut kakek tahu terlalu banyak, lalu sakit? Salah kakek yang bodoh. Berani-beraninya percaya pada binatang ini. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah mengecewakanmu dan ayah ibumu. Bukan salah kakek. Kakek, mereka terlalu licik dan terlalu pandai menyamar. Tapi kakek percaya padaku. Kali ini, aku pasti akan membongkar kedok mereka yang sebenarnya. Kamu sudah dengar hari ini, Pak Fu sejak pagi, koma berat. Keluarga Fu, pewaris dan pihak yang bersangkutan keduanya tumbang. Tentu saja. Saya rasa hari ini, Tuan Fu benar-benar mengambil alih. Keluarga Fu dan grup Tuan muda kedua Fu ini, mulai sekarang akan menjadi pewaris keluarga Fu. Mereka datang! Mereka datang! Terima kasih kepada semua rekan wartawan yang telah hadir. Kalian semua tahu, keponakan saya Jun Heng sebelumnya diracun ayah saya. Juga karena kecemasan berlebihan, jatuh sakit dan tidak bisa bangkit lagi, keluarga Fu yang sebesar ini tidak bisa tanpa seorang pemimpin. Jadi, saya akan mengumumkan hal besar, yaitu saya akan melanjutkan cita-cita ayah mengambil alih grup Fu ini. Keluarga Fu, sejak kapan kamu yang berkuasa? Ayah. Fu Shichang, kamu meracuni teh saya dan juga ingin membunuh Jun Heng. Hal-hal kecil ini, apa kamu pikir saya tidak tahu? Ayah, apa ayah sudah pikun? Bagaimana mungkin saya meracuni ayah? Benar ayah, kesetiaan Shichang ini sudah diketahui oleh semua orang. Jika tidak ada bukti, ayah tidak bisa bicara sembarangan. Saya rasa ayah sudah pikun karena sakit. Itu benar juga, Tuan Fu terkenal sangat berbakti. Pak Fu sudah tua, mungkin benar-benar sudah pikun. Siapa bilang tidak ada bukti? Siapa bilang tidak ada bukti? Ini lebih dari yang sebelumnya. Racun yang dimurnikan 10 kali lipat. Begitu dimakan, kurang dari 5 jam, dia akan mati muntah darah. Lebih baik mereka berdua mati. Dengan begitu, tidak akan ada bukti lagi. Tidak. Video ini palsu? Fu Jun Heng, aku tahu kau membenciku. Aku telah mengambil posisimu selama bertahun-tahun. Tapi, kau tidak bisa mencemarkan namaku seperti ini kan? Hanya dengan video palsu? Siapa bilang kami hanya punya video ini? Xia King Yun, kau tidak bodoh lagi. Bukankah kau itu asisten tabib dewa? Bagaimana kau bisa bersamanya? Kurang ajar. Jangan tidak sopan pada tabib dewa. Tabib dewa? Maksudmu dia? Betul sekali. Aku adalah Wu Ming. Wu Ming adalah aku. Racun ini, aku tukar dari Xia Mingju. Di sana, setelah diperiksa, komponennya sama persis dengan yang di dalam botol kosong di kamarmu. Sama persis. Kalian masih punya apa lagi yang ingin dikatakan? Aku mengerti. Kau ini berpura-pura bodoh, padahal cerdik. Kalian berdua bekerja sama untuk menjebakku. Paman kedua, jika tidak ingin diketahui, janganlah melakukannya. Kalian ini berbuat banyak kejahatan dan menuai akibatnya sendiri. Kalian ini berbuat kejahatan yang tak termaafkan, terimalah akibat perbuatan kalian sendiri. Tidak, aku tidak mengakui. Dia adalah dalangnya. Dia yang ingin meracunimu. Aku hanya terpengaruh saja. Benar, racun itu berasal dari keluarga ibunya. Laboratorium di bawah naungan mereka yang mengembangkannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Fu Shichang, kau bajingan. Semua yang kulakukan ini bukankah karenamu? Diam. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Ayah, aku salah. Ini semua salahku. Aku hanya berusaha menghasut pembunuhan yang tidak berhasil. Aku sungguh tidak membunuh siapapun. Ayah. Siapa bilang kau tidak membunuh siapapun? Lihatlah siapa ini. Fu Shichang, dasar bajingan keji yang pantas mati. Tidak mungkin. Kau tertabrak hingga seperti ini. Bagaimana kau masih bisa hidup? Kau mungkin lupa. Masih ada aku. Fu Shichang, sekalipun aku benar-benar harus mati, aku akan menarikmu bersamaku ke neraka. Aku beritahumu, aku sudah menyerahkan diri kepada polisi. Semua perbuatan jahat yang pernah kau lakukan sebelumnya, tidak ada satupun yang akan luput. Kau hanya tinggal menunggu masuk penjara. Aku tidak melakukan apapun. Aku tidak melakukan apapun. Polisi.
Semuanya sudah berakhir. Yunyun kecil dulu. Tidak perlu takut lagi. Mulai sekarang, pasti tidak akan ada orang yang akan mengganggu kehidupan kita berdua lagi. Hidup kita berdua. Junheng, aku. Aku di sini. Aku selalu ada. Apa yang akan kamu lakukan? Coba lihat orang itu, lalu lihat dirimu. Setiap hari menjagaku seperti menjaga pencuri. Sama sekali tidak ada kesempatan. Omong kosong, apa yang kamu katakan? Harimau betina memukul orang. Harimau betina memukul orang.